panggilan beribadah. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menemukan pusat keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia 33 ayat 15. Hari ini adalah Advent kedua. Kita menyalakan lilin kembali, lilin Advent pertama, untuk mengingatkan kita akan janji Allah yang telah lama dinantikan. Ketika kita menyalakan lilin Advent kedua, kita hendaknya berpegang kepada keadilan dan belas kasihan Yesus. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Kita dapat menawarkan rasa hormat dan persahabatan, serta berbagi makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya dengan mereka yang membutuhkan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman-zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ketika mereka bertanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia yang hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 81 ayat 1, Oh datanglah Immanuel. Renungan hari ini judulnya Karunia. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 28 sampai 29.
Pesan apa yang dibawa malaikat? Apakah kabar baik atau kabar buruk? Seperti Zakaria, Maria sangat terganggu pada saat malaikat menampilkan diri kepadanya. Hal ini tak diharapkannya. Dia bergumul untuk mengerti. Seperti malaikat meyakinkan Maria bahwa dia memperoleh karunia dan Tuhan besertanya. Tidak lama lagi Tuhan akan besertanya dengan cara spesial dan unik. Anak Allah sendiri akan menjadi manusia dan tinggal di dalam rahimnya. Tetapi karunia Allah bukan hanya untuk Maria saja, melainkan juga untuk semua orang. Yesus berjanji, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Namun siapakah yang layak untuk karunia demikian? Apakah kita sudah layak hidup dengan baik sehingga layak menerima karunia Allah? Jawabannya adalah tidak. Demikian juga dengan Maria. Perhatikan malaikat Gabriel yang berkata, engkau layak menerima karunia Allah. Tetapi dia berkata, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sama seperti Allah menunjukkan kebaikan dan karunia-Nya kepada Maria. Dia juga menunjukkannya kepada kita. Itulah arti sebenarnya Natal. Allah memandang kita dan mengutus anaknya untuk membuat segalanya benar antara dia dan kita. Tidak ada lagi yang kita butuhkan. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Di dalam hidup, kematian dan kebangkitannya, Yesus melakukan semua yang diperlukan untuk menghapuskan ketidaksenangan Allah atas kita dan memenangkan karunia kekal. Pertanyaan untuk direnungkan. Apa yang dapat kita andalkan untuk memperoleh karunia Allah? Jika itu pemberian Tuhan belaka, apa respon Anda? 2. Bapa Surgawi, kasih karuniamu Kau wujudkan di dalam Yesus Kristus. Dia membuat kami berani berseru kepadamu. Tolonglah kami untuk berbagi dengan sesama. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Aksi hari ini. Hari ini kita coba sisihkan pemberian Allah yang telah Anda terima untuk dibagikan kepada yang kekurangan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 81 ayat 3, Oh datanglah Tuhan. Bapa kami, Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti kami hari ini, makan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan tabaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kekuasaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.